Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman daiman ya Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Galis 1, Bapak Muhammad Rahman, SPD, SD MPD, Bapak Ibu Guru SDN Galis 1 yang juga saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam wal iman, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas, wabil khusus pada pertemuan kali ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah sudi bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu dalam presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman budaya positif. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar tambah semangat. Kalau saya bilang tepuk 1, bisa tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3 kali. Cluenya SDN Galis 1. Galis 1 tepuk 1. Galis 1 tepuk 2. Garis 1 tepuk 3. Tepuk 1. Cluenya kan garis 1 Bapak Ibu. Kalau tidak ada garis 1-nya tidak usah tepuk. Ya, biar tambah semangat. Sebelum kita mulai, saya pantun dulu ya Bapak Ibu. Burung merpati terbang ke selatan, terbang tinggi di atas awan. Salam hangat saya ucapkan. Semoga presentasi
ini menambah wawasan. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ke materi. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, cuma sekedar melaksanakan tugas dan juga berbagi apa yang sudah saya terima dari pendidikan guru penggerak ini, yaitu tentang pemahaman budaya positif. Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa memahami pentingnya budaya positif kita laksanakan di sekolah kita, yaitu SDN Galis 1. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa budaya positif ini penting untuk kita sebagai guru. Coba siapa yang bisa jawab kenapa budaya positif itu penting kita pelajari gitu Bapak Ibu sebagai guru. Ya, mungkin ada yang mau jawab. Ya, silakan Ibu Nila. Kita ketahui sebagai guru untuk bisa diterapkan atau diimplementasikan, juga bisa diajarkan kepada siswa kita untuk bisa bersikap positif baik di sekolah maupun di luar. Iya, bagus sekali jawabannya Bu Nila. Iya, budaya positif itu sangat penting untuk kita pelajari sebagai guru, karena untuk menerapkan di lingkungan kita, yaitu di SDN Galis 1. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa budaya positif itu sangat penting? Yang pertama, dengan menerapkan budaya positif, kita sebagai guru memudahkan kita dalam mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang dipikirkan oleh filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada guru, kepada murid dan bersifat menuntun. Artinya menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada diri murid. Menurut filosofi KHD ini, guru ini diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Sedangkan murid ini adalah tanamannya. Begitu. Nah, bagaimana seorang petani untuk bisa menumbuhkan padi secara baik dan bertumbuh berkembang dengan baik? Caranya kita menyuburkan lahannya dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini lahannya adalah lingkungan sekolah kita, yaitu SDN Galis 1. Jadi kita menyuburkan lingkungan sekolah kita dengan pembiasaan sikap-sikap yang positif seperti sifat-sifat kebajikan, yaitu tanggung jawab, empati dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa budaya positif itu sangat penting? Karena budaya positif itu juga terwujud saat guru menerapkan nilai-nilai seorang guru penggerak, yaitu ada berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Tentunya Bapak Ibu setiap hari sudah melaksanakan nilai-nilai ini dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran. Berpihak pada murid, mandiri, kita mencari sendiri sumber belajar, referensi, apa yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Reflektif ini adalah menerima masukan baik dari murid atau rekan sejawat. Jadi untuk acuan bagi kita untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk selanjutnya kolaboratif, artinya bekerja sama Bapak Ibu, bekerja sama baik itu dengan murid, dengan guru dan kepala sekolah, agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan juga inovasi
inovatif, memilih strategi model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, budaya positif itu juga sangat penting. Salah satunya adalah perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu SDN Galeri 1 misalnya. Di dalam visi itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan, Bapak Ibu. Itu di mana nilai-nilai tersebut adalah sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama di SDN Galeri 1 ini. Karena budaya positif ini mempunyai beberapa konsep inti, Bapak Ibu. Ada disiplin positif, ada memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas serta segitiga restitusi. Dan bagaimana cara kita menerapkannya di lingkungan sekolah kita, yaitu SDN Negeri Galeri 1 ini. Sebelumnya saya ingin meminta Bapak Anto ke depan sebentar, kalau sama Ibu Nila misalnya, atau sama Pak Jub. Ya, di sini Bapak Anto ini adalah pihak A, sedangkan Bapak Jub adalah pihak B. Di mana Bapak Anto ini memegang sesuatu, Pak Anto coba dipegang. Nah, barang ini sangat berharga bagi Bapak Anto ya, dan pokoknya sangat berharga. Nah, dipegang, digenggam. Nah, sedangkan Bapak Jub pihak kedua ingin membuka, ingin melihat apa yang ada di genggaman Bapak Anto. Itu Bapak. Bagaimana caranya Bapak Jub ingin membuka genggaman Pak Anto? Caranya? Boleh saya tahu sinyal? Ya. Iya, ada apa? Iya, ada apa? Ini kan cuma sebuah contoh ya. Ya, ada Bapak, silakan duduk lagi Pak. Terima kasih. Nah, yang pertama tentang konsep inti yang pertama budaya positif, yaitu disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa itu disiplin. Coba siapa yang tahu apa itu disiplin? Disiplin itu tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul sekali Bapak. Disiplin itu disiplin positif ini dalam budaya positif ini lebih ke mendisiplinkan diri. Tentunya Bapak Ibu kalau memikirkan disiplin itu memikirkan tata tertib, peraturan. Nah, kalau di budaya positif ini lebih ke mendisiplinkan diri, Bapak Ibu. Seperti contohnya yang tadi Bapak Anto pihak A menggenggam sesuatu yang sangat berharga, sedangkan Bapak Jub ingin membukanya sebagai pihak B. Apa yang dilakukan Bapak Jub? Bapak Jub ini bisa melakukan berbagai strategi untuk bisa membuka genggaman Pak Anto. Nah, kita sebagai guru juga punya strategi Bapak untuk mendidik dan membimbing murid-murid kita. Strateginya apa yang digunakan? Bisa memukul. Bapak Anto dipukul, biar genggamannya dibuka.
Kemudian bisa juga mengancam, memaksa, memancing, ayo buka, kalau dibuka awas. Bisa juga diiming-imingin hadiah, imbalan atau penghargaan. Ayolah buka, nanti saya kasih hadiah, kan bisa. Nah, tetapi ketiga strategi itu tetap tidak akan dibuka oleh Papa Anto. Yang sebenarnya yang harus motivasi yang harus ada, bagaimana siapa yang akan membuka genggaman itu adalah Bapak Anto sendiri atas kesadarannya sendiri, gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah mendisiplinkan diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti contohnya kita memakai helm, Bapak Ibu. Kita memakai helm karena takut ditilang. Ada juga karena kesadaran diri, karena saya meyakini bahwa kalau memakai helm itu bisa menjaga keselamatan. Jadi ini yang dimaksud disiplin positif, Bapak Ibu, menimbulkan nilai-nilai kebajikan atas kesadarannya sendiri. Yang ketiga, disiplin positif dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau hukuman ataupun pujian dan penghargaan, gitu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu atas kesadaran sendiri, itu yang dinamakan bersifat internal, Bapak Ibu. Nah, seperti contohnya dalam lingkungan sekolah kita SDN Gali 1 ini ada Ibu Ana yang selalu konsisten, tepat waktu. Beliau selalu datang ke sekolah sebelum jam 7, bahkan setengah jam sebelumnya. Coba saya tanya ke Ibu Ana, apa motivasi Ibu Ana melakukan tindakan tersebut? Kan tidak ya. Kalau terlambat, kalau yang datang ke sekolah tepat waktu dikasih hadiah atau penghargaan, tidak, karena Ibu Ana itu atas kesadarannya sendiri, rasa tanggung jawab sebagai guru, gitu Bapak Ibu. Sampai di sini sudah bisa dimengerti tentang disiplin positif. Oke. Nah, lanjut ke yang tadi Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, hadiah atau imbalan. Nah, motivasi ini, yang dua ini, hukuman dan penghargaan, ini bersifat eksternal Bapak Ibu, dari luar. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi kita sebagai guru Bapak Ibu sama seperti contoh yang tadi, kita harus menanamkan nilai-nilai internal. Bagaimana murid itu atas kesadarannya sendiri melakukan segala tugasnya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk sifat-sifat yang eksternal ini
kita bisa pelan-pelan untuk bukan menghilangkan ya, karena memang anak-anak itu kan senang kalau diberi hadiah. Jadi pelan-pelan kita memberikan dorongan, motivasi ataupun dukungan kepada murid agar setiap tindakannya itu termotivasi dari kesadaran dirinya, gitu Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, seperti memakai helm tadi Bapak Ibu. Nilai yang kita yakini karena menjaga keselamatan, begitu. Nah, sebaliknya kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar bisa mengurangi motivasi eksternal dalam diri siswa, gitu Bapak Ibu. Jadi karena hukuman itu yang pertama bisa menimbulkan trauma, Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan ini juga berdampak negatif. Jadi kalau selalu kita memberikan hadiah atau kepada anak didik kita dalam melakukan sesuatu, maka dia selanjutnya dan akan terus menerus melakukan segala sesuatu karena mengharap hadiah itu, karena mengharap penghargaan, dan juga bisa menimbulkan rasa minder kepada yang siswa yang memang lemah dalam pembelajaran. Jadi murid yang mempunyai kesulitan, seperti tadi menurut filosofi KHD, bahwasanya kita sebagai petani dan murid sebagai tanamannya, biasanya dalam tanaman itu kan ada rumput Bapak Ibu, rumput hama. Nah, itu harus kita basmi. Sebagai guru kita harus menghilangkan. Bagaimana caranya mencabut rumput-rumput, dan ada strategi yang bisa kita lakukan untuk mendukung apa yang menjadi kesulitan murid-murid kita. Jadi kita harus lebih memperhatikan murid-murid kita yang memang lemah Bapak Ibu itu sebagai tantangan bagi kita, bukan sebagai problem, sebagai tantangan bagaimana anak ini bisa tumbuh dan berkembang, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, sebelum lanjut, apa kita is breaking lagi? Apa lanjut Bapak Ibu? Oh, lanjut, oke. Untuk selanjutnya, konsep dari budaya positif ada posisi kontrol seorang guru, di mana posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Tentunya dalam setiap posisi ini kita sudah melakukannya Bapak Ibu, setiap kegiatan, setiap pembelajaran di sekolah. Yang pertama penghukum, yang kedua posisi sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, penghukum di sini Bapak Ibu, guru ini biasanya suaranya tinggi, menghardik, membentak atau menunjuk-nunjuk, memberikan hukuman fisik atau verbal. Nah, dampak kepada murid bisa menjadi pendendam, bisa juga trauma Bapak Ibu. Tidak menyukai guru. Jadi kalau guru itu mengajar, Bapak itu marah-marah, sering menghukum, atau pelajaran yang diajarkan Bapak tersebut
murid itu tidak akan suka. Tapi masih ada banyak dampak negatif yang lain. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Guru di sini suaranya cenderung lembut, Bapak Ibu, tenang, namun kata-katanya menyakitkan pada murid. Kalau saya lebih baik dihukum ya, Bapak Ibu, ketimbang yang ini, membuat merasa bersalah. Karena kata-katanya meskipun lembut, tapi menyakitkan pada murid. Merasa bahwa murid itu seakan bersalah sedunia. Guru dan menyalahkan murid dengan membuat murid menderita. Dampak kepada murid yaitu murid merasa paling bersalah, rendah diri dan menarik dari lingkungan. Nah, posisi penghukum ini contohnya bisa, kamu ini telat, tidak pernah mengerjakan tugas. Nanti kalau istirahat, tidak boleh istirahat kalau tidak selesai misalnya tugasnya. Itu kita sebuah hukuman, Bapak Ibu. Atau bisa juga dengan fisik, dengan memukul atau lari 5 kali misalnya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah ini misalnya bagaimana ya? Oh, kenapa kamu terlambat? Misalnya, kamu ini terlambat terus menerus. Misalnya, seperti itu. Tapi suaranya lembut. Tapi kata-katanya menyakitkan gitu bagi murid. Sehingga murid itu dampaknya merasa sangat bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Misalnya suara guru akan ramah, cenderung bercanda, dan dampak kepada murid ini akan selalu bergantung pada guru tersebut. Dan murid tidak akan mandiri. Misalnya contohnya, Rehan, kemarin kamu udah mengerjakan tugas ya? Ayo, kenapa? Misalnya sambil bergurau, bercanda. Nah, jadi murid itu tidak akan mandiri, seolah-olah gurunya itu adalah temannya. Jadi murid itu selalu bergantung pada guru tersebut. Itu Bapak Ibu. Yang keempat adalah posisi pemantau. Suara guru lebih datar, tidak emosional, dan tidak juga bercanda. Guru ini selalu mengawasi murid. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran, oh murid itu sedang makan, oh murid ini sedang mengawasi Bapak Ibu. Kita mengawasi murid. Ini posisi pemantau. Dampak kepada murid itu tidak mandiri. Dilihat oleh guru, tidak memahami nilai kebajikan yang dituju, tidak aktif, begitu Bapak Ibu, karena dia diawasi. Posisi yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana guru ini suaranya netral, ramah, tidak emosional. Nah, dalam posisi manajer ini tercipta identitas positif. Artinya dalam murid melakukan sebuah kesalahan, kita tidak menyalahkan atau menanyakan kesalahannya. Yang dimaksud identitas positif ini, kita cuma memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan bermakna agar murid tersebut bisa mengutarakan apa kesalahan mereka sendiri, bisa menyebutkan sendiri. Guru juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Saudara Bapak Ibu, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dalam posisi sebagai manajer ini
adalah yang diharapkan. Kita tidak menyalahkan murid, tetapi memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar murid itu bisa menyebutkan sendiri salahnya apa. Dan kita menanyakan alasannya kenapa. Jadi murid itu menyebutkan sendiri dan kemudian kita tanyakan, apa yang akan kamu lakukan jika sudah berbuat seperti itu. Jadi murid itu menyelesaikan sendiri masalahnya tanpa kita suruh. Nah, ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Jadi dampaknya kepada murid ini menyadari apa kesalahannya dan murid menjadi mandiri karena dia mampu menyelesaikan masalahnya, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi posisi manajer ini sangat mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif yang berhasil pada murid. Sama seperti yang di depan tadi, Bu, atas kesadarannya sendiri. Dia melakukan kesalahan, kita tanya, dia kemudian sadar, kemudian mampu menyelesaikan sendiri masalahnya, gitu Bapak Ibu. Nah, dalam lingkungan kita sekolah SDN Gali 1 ini, jika Bapak Ibu melihat murid-murid masih termotivasi eksternal, yaitu karena mereka karena takut hukuman atau ingin penghargaan, jadi murid-murid kita di SDN Galus ini masih termotivasi dengan eksternal. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran diri dari dalam murid kita agar mereka bisa menunjukkan, menerapkan nilai-nilai budaya positif di lingkungan kita, baik sebagai individu ataupun kelas sebagai masyarakat. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas, di mana guru ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Ini adalah salah satu contoh guru dalam membudayakan budaya positif. Jadi yang pertama kita membentuk atau membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi agar anak itu meyakini nilai-nilai yang sudah mereka buat sendiri tanpa ada paksaan, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Artinya pernyataan universal ini seperti contoh yang tadi Bapak Ibu, menjaga keselamatan, ya apalagi membuang sampah di tempat sampah, itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Yang ditimbulkan dari keyakinan kelas, misalnya membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan. Nah, nilai keyakinan kelas yang kita buat ini harus berupa pernyataan-pernyataan positif, bukan negatif. Seperti contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Nah, kalimat yang pertama itu adalah kalimat negatif, atau keyakinan kelas yang pertama itu keyakinan yang negatif. Jadi kita ambil yang positif untuk keyakinan kelas ini, Ibu. Contohnya tidak bertengkar. Nah, itu kan tidak nampak.
Yang kedua, menghormati teman. Nah, itu yang kita ambil. Gitu, Bapak Ibu. Seperti ini ada contoh keyakinan kelas. Ini cuma sekedar contoh ya Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang terwujud adalah anak-anak membudayakan kebiasaan positif, yaitu tepat waktu, mendengarkan guru saat pembelajaran. Jadi nilai kebajikannya adalah menghormati guru, membuang sampah ke tempat sampah, menjaga kebersihan. Gitu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Tentunya sudah ya. Selanjutnya dalam konsep-konsep inti budaya positif ada materi restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosser tahun 2004. Sedangkan menurut Clayson Gosen, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita bekerja sama Bapak Ibu, baik itu murid dan guru, bagaimana bisa memecahkan masalah atau kasus yang sudah dilakukan oleh murid tersebut. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi seperti yang tadi pada posisi manajer, ini adalah restitusi. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi kedua-duanya itu sama-sama menang. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menang. Jadi kedua-duanya bisa menyelesaikan masalah dengan mandiri. Tetapi ada kita sebagai guru yang berperan dalam menyelesaikan masalah itu, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan bermakna agar murid itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang belum mengerti. Jadi ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan murid, namun untuk belajar dari kesalahannya. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru, murid akan bisa menyadari kesalahannya. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dari hubungan yang ketidaknyamanan itu, murid bisa memperbaiki hubungannya. Misalnya kalau sedang melakukan kesalahan, mereka bisa memperbaiki hubungan, baik itu dengan teman ataupun dengan guru. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, Bapak Ibu.
Kita menawarkan kepada murid, coba apa yang sudah terjadi kemarin misalnya. Kita mengawasi murid, misalnya ada kasus bertengkar, atau ketika guru mengajar dia main bola atau bergurau dengan temannya. Kemudian kita panggil Bapak Ibu ke kantor. Kita tidak menyalahkan murid dalam hal yang pertama yang kita tanyakan, kenapa kamu tahu? Kenapa kamu dipanggil ibu sini misalnya? Nanti dia berpikir sendiri, Bapak Ibu, apa kok punya salah atau apa gitu kan gitu. Jadi dia bisa menyebutkan, oh tadi saya bergurau Bu di kelas misalnya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Jadi setelah menanyakan apa yang mereka lakukan misalnya tadi, kemudian guru menanyakan alasannya misalnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada banyak Bapak Ibu, ya, seperti kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup ini bisa makan, minum, pakaian, rasa aman, dan kebutuhan bersenang-senang. Dia ingin selalu bersenang-senang. Gitu. Ada juga kebutuhan penguasaan. Ingin jadi yang terbaik. Komun, jangan teman, kok yang paling kuat misalnya. Penguasaan. Restitusi diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dilakukan oleh guru. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakan yang mereka lakukan. Tapi kita mendorong murid agar menumbuhkan potensi karakternya yang ada dalam diri mereka. Restitusi menguatkan. Kita menguatkan Bapak Ibu. Kalau ya biasa kalau punya salah itu misalnya begitu. Saya juga pernah salah, tapi kita lihat dulu misalnya kondisi situasi di mana saat pembelajaran kita sudah meyakini bahwa saat pembelajaran kita tidak boleh bergurau, misalnya memperhatikan guru dengan baik. Begitu. Restitusi juga fokus pada solusi. Jadi guru ini mengajukan beberapa pertanyaan agar murid ini bisa memperbaiki masalahnya sendiri. Coba kamu gimana cara bahwa kita bisa bersenang-senang di tempat sesuai dengan tempatnya, begitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan ini, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tersebut, yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, ada murid yang selalu mengambil bekal anak lain misalnya. Selalu setiap hari seperti itu. Sedangkan dia sudah membawa bekal sendiri, tapi dia selalu mengambil makanan milik temannya. Jadi dia sebenarnya tindakannya itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhannya? Misalnya dia bosan dengan makanan atau bekal yang diberikan oleh ibunya, tapi dia tidak bisa mengutarakan kepada ibunya. Jadi dia selalu mengambil bekal teman-temannya.
ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menanyakan apa yang terjadi, kemudian anak mengutarakan alasannya. Nah, untuk selanjutnya kita kuatkan Bapak Ibu dengan beberapa pertanyaan. Nah, apakah sikap itu melanggar keyakinan kelas kita atau melanggar keyakinan sekolah kita? Dia akan menjawab sendiri. Iya, Ibu, misalnya. Nah, jadi bagaimana selanjutnya? Dia bisa mengutarakan dan sadar bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas yang dia buat sendiri. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Nah, sekarang apa yang kamu inginkan dari tindakan kamu ini, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Pokoknya bagaimana strategi kita agar anak itu bisa sadar atas kesalahannya, bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat dan bisa menyelesaikan sendiri masalah atau mencari solusi sendiri atas permasalahannya yang sedang terjadi. Gitu. Ya, untuk selanjutnya ini saya mempunyai sebuah kasus di mana Bapak Ibu ini bisa menyelesaikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid. Kasusnya adalah Alki adalah anak sekolah kelas 5 SD. Pada saat Ibu Guru Dina menjelaskan materi pembelajaran, Alki. Untuk selanjutnya di sini saya mempunyai sebuah kasus. Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan penerapan budaya positif dari yang konsep-konsep inti budaya positif yang sudah tadi saya jelaskan. Kasusnya adalah Alki ini adalah anak kelas 5 SD. Pada saat Ibu Guru Dina menjelaskan materi pembelajaran, Alki tidak memperhatikan guru dan dia makan secara diam-diam. Namun Ibu Guru Dina memperhatikan Alki. Oleh sebab itu, Ibu Guru Dina memanggil Alki ke kantor. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, yang pertama, posisi apa yang sebaiknya Ibu Dina pakai dalam menyelesaikan kasus tersebut? Yang kedua, kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi Alki? Yang ketiga, apa yang sebaiknya pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Artinya yang nomor 3 ini memakai 3 restitusi. Coba yang pertama, posisi apa yang sebaiknya Ibu Dina pakai dalam menyelesaikan kasus tersebut? Coba Ibu Guru, Bapak Ibu yang bisa menjawab. Menurut saya, Ibu Guru Dina bisa berada di posisi sebagai manajer, yaitu mengatur. Nanti Ibu Guru Dina bisa mengatur Alki dan memberitahukan bahwa itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena saat itu merupakan waktu kegiatan pembelajaran.
Betul sekali Ibu Vivin, terima kasih sudah menjawab. Nah, Ibu Guru Dina ini harus posisinya sebagai manajer. Yang kedua, kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh si Ani? Coba Bapak Hafiz mungkin bisa menjawab. Kebutuhan yang sebenarnya diinginkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena Alki tadi sebelum berangkat itu tidak sempat untuk makan, ya. Sehingga dia walaupun dalam keadaan menerima pelajaran, dia secara diam-diam dia terpaksa makan karena untuk menyambung hidup. Betul sekali Bapak, untuk bertahan hidup, karena dalam bertahan hidup itu ada kebutuhan makan, memenuhi kebutuhan berpakaian dan sebagainya. Karena Alki ini lapar, mungkin belum sarapan dari rumah. Yang nomor 3, apa yang sebaiknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Guru Dina dalam menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Coba siapa yang bisa menjawab yang nomor 3 Bapak Ibu? Mungkin Ibu Alma. Iya Bapak. Ya, silakan. Jawab yang itu, bukan jawab, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu kerjakan tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Itu yang menanyakan tentang keyakinan. Ya, yang menstabilkan identitas. Itu menanyakan apa tindakan kamu itu benar, apa salah, gitu. Yang nomor 2 validasi tindakan yang salah. Terus bagaimana apa yang harus kamu lakukan untuk selanjutnya, sih. Ya, terima kasih Bapak Ju atas jawabannya. Menstabilkan identitas itu menanyakan apa yang terjadi tanpa menyalahkan murid. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu kita menanyakan apa alasannya dia berbuat seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baru yang terakhir, agar anak itu bisa mengutarakan sendiri solusinya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itu Bapak Ibu, bagaimana? Sudah mengerti? Iya. Nah, di sini dari materi yang sudah saya sampaikan, tentunya kembali kepada tujuan awal, bahwasanya ini menyampaikan materi pemahaman budaya positif ini tujuannya adalah agar Bapak Ibu guru memahami pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah kita, sehingga kita bisa menerapkannya dalam sekolah kita, yaitu di lingkungan SDN garis 1 ini. Begitu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu bisa menulis refleksi untuk saya, Bapak Ibu, agar sebagai acuan bagi saya untuk selanjutnya dalam kegiatan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Begitu. Di sini Bapak Ibu bisa menulis jawaban dari refleksi Bapak Ibu.
yang sudah dipelajari tadi apa, Bapak Ibu? Sebutkan saja, Bapak. Sebutkan satu misalnya, yang diingat saja, yang diingat. Yang kedua, perasaan ketika mengikuti kegiatan ini. Bagaimana perasaannya? Apa ngantuk? Apa lapar? Apa senang? Apa yang menarik dari kegiatan pemahaman hari ini? Yang menarik apa bagi Bapak Ibu guru? Kemudian apa yang sudah baik? Artinya yang ada di sekolah kita tentang pemahaman budaya positif ini. Yang sudah baik dalam sekolah kita apa? Seperti misalnya katanya Pak Hafid, sudah jadi kebiasaan kita, yang menjadi kebiasaan kita, yang kita lakukan setiap hari, baik itu guru dan murid, yang sudah baik tentang materi budaya positif. Saya minta satu Bapak Ibu guru mungkin bisa membacakan refleksinya ke depan Pak. Tentang refleksi, dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Itu yang jelas yang banyak yang sudah dipelajari, cuma intinya kami paham tentang budaya positif khususnya di sekolah. Kemudian kedua, bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu setelah pengarahan saya senang sekali. Kenapa? Karena pertama dari saya tidak paham, saya menjadi paham tentang apa itu budaya positif. Kemudian ketiga, apa yang menarik dari kegiatan Bapak Ibu ikuti itu? Yang menariknya di sini materinya itu sesuai dengan kenyataan dan keadaan saya di sekolah. Jadi kita nanti bisa menerapkannya langsung di sekolah. Kalau ada yang kurang, misalnya kalau ada kekurangan. Kemudian yang keempat ini, apa yang sudah baik ada di sekolah Ibu, yang sudah baik yang kita bisa kita laksanakan, misalnya itu anak-anak itu mereka sudah bisa atau sudah teratur membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk guru-guru di sini sudah dari dulu disiplinnya itu mereka itu hadir di sekolah 15 menit sebelum dan masuk dimulai. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan refleksi untuk saya yang kemudian ini bisa sebagai acuan bagi saya untuk kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan seperti ini. Karena tadi saya awali dengan pantun, saya akhiri dengan pantun juga. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam mendidik putra-putri kita, murid-murid kita di sekolah SDN Galis 1 ini, terutama sesuai dengan topik kita hari ini, kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SDN Galis 1. Saya pantun dulu ya Bapak Ibu. Burung merpati terbang ke seberang, hingga manis di dahan sedasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang panjang. Semoga ilmunya bertambah dan menjadi
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin ketua kelas ya. Berdoa dimulai. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mulai dengan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu biasanya ada sanksi kalau dilanggar ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu yang kita yakini, meskipun itu peraturan tapi kita yakini ya. Bukan karena ada sanksi atau konsekuensi, tetapi keyakinan ini kita sepakati bersama dan dibuat oleh kita sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas di mana yang membuat itu kalian sendiri. Kenapa, Bu? Untuk tujuannya adalah untuk agar suasana kelas menjadi aman dan nyaman, baik itu suasananya, kegiatannya, kegiatan pembelajarannya ya. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas itu adalah hal yang positif. Kalian bisa buat sendiri keyakinan kelasnya ya. Nanti Ibu bagikan kertas, kalian tulis keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan ya. Bisa 3, bisa 2, terserah ya kalian mau bikin berapa. Pakai bejana.
Ayo yang lain. Selesai semua. Kita baca bersama-sama ya. Diskusikan bersama-sama. Ini punyanya David untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak bertengkar sesama teman. Nah, di sini ada apa ya? Ada kalimat positif, ada negatif ya. Kita buang yang negatif karena yang negatif itu tidak tampak. Ya, misalnya tidak bertengkar, kan berarti tidak ada ya, tidak ada yang bertengkar. Berarti kita ambil yang tampak ya. Yang tampak apa? Membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, setuju? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Sekarang punya Tiara, stop bullying. Nah, itu kalimat negatif ya. Tidak bullying. Tepat waktu. Nah, ini masuk ke kelas tepat waktu. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Setuju, kita masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga punya Konita, harus masuk kelas ketika berbunyi, sama ya, sama dengan Suci. Jadi kita ambil satu saja ya. Ya. Yang kedua minta izin ketika mau keluar kelas. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian piket sesuai jadwal atau mengerjakan piket ya. Gimana? Setuju yang lain? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya sudah tadi ya? Sudah. Berarti nggak usah. Masuk ke kelas tepat waktu sudah? Ya. Sudah. Berarti ini cuma satu ya. Mengerjakan piket sesuai jadwal. Kemudian Bahrul, buang sampah pada tempatnya sudah. Menghormati orang lain ya. Menghormati orang lain. Awan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah, itu kalimatnya negatif ya. Yang diambil kalimat positif. Tidak boleh makan di kelas. Juga kalimat negatif ya. Nah, berarti tidak usah nih. Aku yakin kelas ini bersih dan indah, aman. Aku yakin kelas kita bisa tidak bertengkar sesama teman. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh buang sampah. Berarti sudah nih. Nah, sekarang keyakinan kelas 5 ada harus yang pertama membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua tepat waktu masuk ke kelas. Yang ketiga minta izin ketika mau keluar kelas. Yang keempat mengerjakan piket sesuai jadwal. Nah, sekarang menghormati, yang terakhir menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelasnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Coba sekarang ketua kelas dibacakan bentar. Keyakinan kelasnya untuk kelas 5 yang ini ya, berarti 3, 4, 5. Ada 5. Dibaca ini. Sambil lihat temannya. Keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5 yang pertama, membuang sampah pada tempatnya.
dari kelas 5. Dengan membuat keyakinan kelas, saya bisa menjadi lebih disiplin. Halo, perkenalkan, nama saya David dari SD Negeri 1 kelas 5. Dengan membuat keyakinan kelas, saya bisa belajar lebih tenang dan senang.